Selamat pagi bagi kita semuanya. Kita sudah memuliakan Tuhan, sudah meninggikan Tuhan. Kiranya di hari kenaikan Tuhan ini, ya, kita tetap bersukacita sebagaimana para murid pada waktu itu bersukacita oleh karena kenaikan Tuhan. Memang itu adalah perpisahan, tetapi itu adalah rencana besar yang Bapa lakukan bagi Yesus Kristus. Dia naik untuk menjadi raja. Jadi di situ dia yang sudah memenangkan dosa, menang atas dosa, atas maut, atas iblis. Ya. Jadi hari kenaikan ini semoga kita menjadi orang-orang percaya yang misioner, menjadi orang-orang percaya yang punya beban untuk melihat keselamatan orang-orang yang belum percaya itu. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepadamu buat segala kasih kemurahan Tuhan. Dan kami mau Tuhan melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dan biarkan kami menikmati segala kuat kuasa-Mu dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kami rayakan pada hari ini. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, urapi juga yang di luar sana. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan kepada kita selamat kita beribadah kepada Tuhan di hari kenaikan ini. Dan kiranya Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita. Dan saya juga berharap kita semua tetap dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, dan damai Allah yang berlimpah-limpah itu dan kasih karunia yang sangat luar biasa itu ada dalam setiap kehidupan kita, sehingga setiap kita akan terus berjalan dalam terang dan kuasa-Nya. Puji nama Tuhan. Sebelum masuk ke dalam pembacaan, biarlah kita tetap setia untuk mendengar firman Allah. Dan ingin juga saya menyapa yang di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan firman Allah juga berkata bahwa di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Langsung saja kita ke pembacaan kita di dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Kita simak perlahan-lahan dengan mata iman. Kita melihat apa sih arti kenaikan Yesus. Mari kita melihat dari ayat 1 saya baca. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ini, hari ia terangkat sebelum ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian, yang
Demikian katanya, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka, berkumpullah di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagimu, Israel? 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dari seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Coba kita lihat Lukas 24. Lukas 24 ayat 50. Ya, ternyata sampai 53 ada di satu komentar saya, ayat 50 sampai 54. Tetapi saya berpikir waktu itu bahwa karena 4 ayat, ternyata 1, 2, 50, 51, 52, 53. Ya, jadi saya kelebihan 1. Oke. Kenaikan Yesus, Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkatlah ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Puji nama Tuhan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada pujian dan penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Nah, dari pembacaan ini maka saya memberikan judul dia naik supaya kita diutus. Jadi dia naik supaya kita diutus. Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yang pertama itu konteksnya kita harus tahu. Jadi hari kenaikan Kristus itu bukan perpisahan tetapi pelantikan. Kenapa? Karena dia memang dengan murid-muridnya pada waktu itu berpisah dari pelayanan di muka bumi ini, dan dia naik ke sorga. Tetapi yang mau saya katakan adalah ketika dia di surga, pelantikan terjadi, dia menjadi raja, menjadi imam bagi kita semua. Makanya dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan di sana 15, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Jadi di sana dikatakan bahwa ia telah melampaui segala langit. Sehingga kita harus berpegang pada pengakuan iman kita. Karena imam besar yang kita miliki itu bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tetapi ia juga dicobai sama seperti kita, namun ia tidak berbuat dosa. Itulah sebabnya firman Allah mengajak kita untuk selalu berani menghampiri tata kasih karunia. Supaya apa? Supaya kita memperoleh pertolongan pada waktunya. Jadi kita bisa melihat bahwa mengapa murid-murid tidak bersedih hati pada waktu itu. Seharusnya kan mereka karena mereka selama ini bersama dengan Yesus. Tidak. Kalau kita baca dalam Lukas itu kan mereka bersukacita. Karena mereka tahu bahwa Yesus naik bukan untuk meninggalkan mereka, tetapi akan memberi yang terbaik. Itu sebabnya
murid-muridnya memberikan pujian penyembahan, mereka mengalami sukacita yang besar ketika mereka pulang kembali ke Yerusalem. Itu sebuah tanda, karena kenaikan itu bukan sebuah akhir bagi mereka, bagi para murid pada waktu itu. Itu adalah sebuah hal yang sangat menyenangkan, dan karena Yesus naik ke sorga. Yesus naik ke sorga untuk apa sih? Ya, supaya kita tahu naik Yesus itu untuk apa. Ada 3 hal. Yang pertama dikatakan bahwa dia duduk di sebelah kanan Bapa sebagai Raja dan Imam besar. Tadi saya sudah sebut ayatnya. Yang kedua, dia akan mencurahkan Roh Kudusnya. Kalau dia nggak pergi, kata firman Allah, dia nggak akan mengirimkan Roh Kudusnya. Jadi Yohanes 6 ayat ke-7. Yang ketiga, mempersiapkan tempat dan akan datang kembali. Yohanes 14. Jangan berduka kamu, gitu kan. Supaya apa? Ketika tempat saya dan saudara telah tersedia, ya dia akan datang kembali. Semua tempat sudah disediakan bagi para pengikut-pengikutnya, maka dia akan datang kembali. Alkitab katakan sama seperti dia naik, dia turun juga demikian, sehingga orang akan menyaksikan hal yang spektakuler, dan itu akan disaksikan. Kalau yang lalu hanya disaksikan melalui 500-an lebih orang, tapi pada waktu kedatangan dia kali yang kedua, seluruh dunia akan melihat. Karena apa? Ada di situ YouTube. Ada di situ, tapi saya nggak mau. Saya biarpun saya konten kreator, tapi saya tidak mau untuk meliput dia. Saya yang harus diliput. Karena saya akan naik bersama-sama dengan dia. Jadi ada banyak hal kegembiraan yang akan terjadi, dan ada banyak tangisan, pilu, kertak gigi penyesalan yang tidak akan pernah terjadi sebelum. Dan itulah sebabnya kenaikan Yesus itu bagi kita sangat penting. Yang kedua, ya tadi konteks di mana bukan perpisahan tapi pelantikan. Sama kalau kita melantik presiden, ya, apalagi kalau itu atas pilihannya, tentu sukacitanya sangat luar biasa. Dan itu betul-betul, ya, ketika saya pelantikan 2 periode Bapak Jokowi itu, saya memang sukacita sangat besar, ya. Tetapi ketika pelantikan presiden yang kali ini datar-datar saja, karena dia bukan pilihan saya, begitu. Tetapi bukan berarti saya tidak mendoakan. Setelah selesai, semua harus kembali normal. Dan kita harus terus doakan presiden, supaya presiden diberikan hikmat, akal budi untuk memimpin bangsa ini. Sehingga betul yang terbaik, bukan mensejahterakan para konglomerat, bukan mensejahterakan orang-orang yang sudah mapan, dengan alasan menolong orang-orang miskin. Tapi orang miskin hanya dapat sedikit, hanya dapat remah-remahnya. Tapi mereka-mereka yang duduk di atas mendapat yang terbanyak. Dan kalau memang mau menolong rakyat, langsung saja ke rekening mereka. Itu jauh lebih terhormat, lebih baik kehidupan mereka. Dan mereka bisa akan dengan 5 juta, 6 juta 500 itu mereka bisa hidup dengan baik, dengan tertata dengan baik. Ya mungkin tidak seperti orang yang gaji tinggi, yang punya gaji tinggi. Tapi setidak-tidaknya dalam kehidupan sehari-hari mereka sudah terjamin. Tapi kalau yang sekarang ini, distributor yang sangat panjang, saya akan berkata ini terus-menerus. Karena apa? Supaya ketika ada yang menyampaikan ini, mengetahui bahwa distributor yang sangat panjang itu, yang pada akhirnya kita harus sadar bahwa yang menerima di bawah itu hanya sedikit yang mereka terima. Kalau perdagangan
semakin panjang distribusi, maka akan semakin mahal di tangan masyarakat. Tapi ini semakin panjang dari Badan Gizi Nasional BGN. Semakin panjang itu di rakyat semakin kecil karena semakin banyak yang memakannya, yang mengambilnya atas nama gaji kah itu, atas nama proyek kah itu, atas nama kaos kaki kah itu, atas nama vendor kah itu, atau nama pengantar kah itu, atau atas apapun itu. Makanya saya katakan, kita bisa bayangkan yang diterima mereka dalam 1 bulan, katakan 20.000, itu sudah hebat kalau 20.000 harga makanan itu yang mereka makan setiap hari. 20.000 sehari, kali 1 bulan hanya 600.000. Inikah yang dikatakan mensejahterakan rakyat? Inikah yang dikatakan memberikan gizi yang kenapa nggak langsung saja tanpa harus membuat panjangnya distribusi? Kenapa tidak langsung saja disetorkan dan masyarakat tinggal udah bisa beli HP mereka itu, beli HP lalu bikin laporan, ini loh makanan yang kami makan hari ini. Bukan hanya sekali mereka makan, tapi 3 kali 1 hari dengan gizi yang sangat luar biasa. 3 kali. Karena kalau 6 juta, katakan 6,5 juta dibagi 30 berapa itu? 6.500.000 dibagi 30, kira-kira 200.000 lebih. Itu sudah dapat daging, dapat telur, dapat sayur, dapat macam-macam sudah itu. Itu sudah terlalu mewah bagi orang kelas bawah dengan 200.000. Kalau presiden kita bijak, ini nggak bijak, saya katakan nggak bijak itu. Kalau memang membantu rakyat, ya bantulah dengan tepat sasaran. Tepat sasaran itu berarti orang-orang yang betul-betul menerima, yang memang miskin, memang rumahnya bobrok, memang keadaannya tidak mapan, tidak mampu. Nah, kirimkan itu 6.500.000 itu per bulan. Dan mereka tinggal mempertanggungjawabkan, tinggal pemerintah daerah kah, kecamatan kah, apakah, itu tinggal diatur untuk menerima foto-foto itu, dikirim atau langsung ke istana sana. Kalau mau betul-betul menghilangkan stunting, menghilangkan busung lapar, menghilangkan lapar di garis-garis kemiskinan itu, orang-orang miskin rentan, termasuk di Lombok ini, itu dengan 20.000 apa yang kena? Nggak ada. Jadi tai semua. Sorry. Kenapa saya menyuarakan ini? Karena adalah dalam rangka menyuarakan suara kebenaran. Gereja harus tampil untuk menyuarakan suara kebenaran, suara kenabiannya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pemerintah ini. Kalau hal itu tidak programnya tidak tepat sasaran, kenapa harus dipaksakan terus? Sementara guru-guru dia ditelantarkan begitu luar biasa. Guru-guru honor terlebih yang berjuang membuat rakyat cerdas. Tapi setelah rakyat cerdas, mereka pergi ke luar negeri. Karena di dalam negeri mereka nggak diakui. Dan itu yang terjadi. Dan itulah sebabnya kalau ada yang menyampaikan ini kepada presiden, orang-orang percaya menyampaikan keluh kesah saya ini, tolong disampaikan. Karena saya memang berdoa untuk kesejahteraan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tapi saya hanya bisa sebatas doa. Dengan uang 1 triliun 1 hari dilepaskan, itu sudah bisa mensejahterakan orang-orang. Kan yang itu semua sudah dapat gaji, dapat apa, semualah itu.
mapan hidup mereka. Tapi pada akhirnya mereka hanya terima remah-remahnya saja. Nah, jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita dukung presiden kita supaya tepat pada sasaran. Kalau tidak, ada lagi ya. Sebenarnya ini juga janji politiknya bahwa akan membuat sekolah gratis, walaupun memang ada sekolah-sekolah gratis yang sudah tersedia ya, yang dibuatnya. Tapi satu hal yang sampai ke perguruan tinggi ya, sehingga salah satu melepaskan orang dari garis kemiskinan adalah pendidikan mereka. Tapi harus juga tersedia lapangan pekerjaan. Seperti sekarang ini, sulitnya lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda. Pengangguran kelas sarjana, termasuk anak saya ini. Sarjana mereka, tapi nggak ada lowongan di pemerintahan. Ya, terpaksa harus ya banting setir. Ada yang guru honor tapi nggak dibayar tinggi kan. Ada yang masuk harus ke bengkel, ada yang harus jualan gitu. Macam-macam di tengah-tengah sulitnya ekonomi. Tapi apapun itu mau saya katakan, saya tetap akan berjuang untuk mendoakan bangsa ini. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, keterangkatan Yesus ke surga atau naiknya Yesus ke surga seharusnya, karena firman Allah katakan mereka diberkati. Kita berdoa supaya bangsa ini diberkati sehingga semua pulang dengan sukacita memuji-muji Tuhan. Bangsa kita ini diberkati Tuhan dan bangsa kita ini bergembira, hidup bahagia, hidup sukacita, dan yang percaya menyembah Tuhan, dan mereka yang belum percaya silakan menyembah pujaan hatinya. Tapi bangsa kita, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, karena diberkati, kita bisa menikmatinya. Bukan, saya mau katakan, Indonesia sudah cukup diberkati. Tapi moral, ya, moral, korup, suka mengambil yang bukan miliknya. Alkitab katakan jangan mengingini milik orang lain. Istri saya bilang begini, siapa ngambil kopi saya? Siapa? Gak ada yang ngambil. Saya bilang, karena saya yang minum kan. Enggak, saya ambil, cuma saya minum. Dia katakan jangan menginginkan. Enggak, saya enggak menginginkan kok, cuma saya minum. Itu saja. Ya, itu kalau ada barang apa minuman terlantar, ya kopi-kopi terlantar, itu cepat saya menyelesaikannya dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus, ya, tahun 1945 itu sudah terbaterai dalam hidup saya. Jadi saya selesaikan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kadang juga saya bawa ke kamar mandi agar jangan ketahuan. Puji Tuhan. Ya. Jadi yang kedua dikatakan, dalam kedua ini ada 3 kebenaran dari kenaikan Yesus itu. Ayat yang ke-11, yang pertama bahwa dia akan naik sebagaimana ya dia naik, yaitu kita lihat yang pertama ya, sebagaimana dia naik demikian juga dia akan datang kembali kepada murid-muridnya. Dia berkata, yang kedua, dia tidak menghilang, dia naik dalam kemuliaan, disaksikan murid-muridnya. Langit, 3 langit menerima raja yang sudah menang atas dosa, maut, dan iblis. Ini yang penting juga aplikasinya yang kita harus ketahui, ya. Jadi yang harus kita ketahui adalah
Kita tidak ikut pemimpin yang mati, yang tinggal dalam kubur. Yesus bukan pemimpin yang mati. Dia pemimpin yang sudah bangkit dari kematian. Dan itu bukan hanya sekedar rekayasa manusia, tapi itu ada fakta-fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri. Dan itulah sebabnya saya mau katakan bahwa mari kita mengikuti pemimpin yang tidak mati itu, menjadikan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau Paulus bilang, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Filipi 3 ayat 10 dan sampai dengan 11. Jadi sangat luar biasa. Yang kedua, kita ikut raja yang hidup, memerintah dan memecahkan, memegang kendali sejarah. Dan itulah sebabnya kita harus tetap dalam kehendak Tuhan. Karena raja kita itulah yang akan menjadi lawyer kita, pengacara kita, pembela kita pada saat pengadilan Kristus. Dan orang-orang yang dalam Kristus, yang percaya, yang hidup dalam pertobatan sungguh, Alkitab katakan, mereka memang menghadapi pengadilan Kristus, tetapi mereka tidak akan mendapat penghukuman. Itu baca dalam Roma 8 ayat 1. Yang ketiga, jadi ketika dunia kacau, kita tidak panik. Tahtanya tidak tergoyahkan. Jadi kalau saya mau katakan gini, biar Indonesia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, kita harus tetap yakin bahwa ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib menyertai setiap orang-orang percaya. Yakin dan percayalah, segala kebaikan Tuhan akan datang bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dan mencintai Dia. Kebenaran yang kedua ialah Yesus naik supaya Roh Kudus turun. Jadi yang pertama itu kan dia terangkat ke sorga. Itu menyatakan kemuliaannya. Yang kedua dalam tiga kebenaran dari kenaikan Yesus, yang kedua adalah Yesus naik supaya Roh Kudus turun. Ya. Makanya kita baca di ayat 45 bahwa dia sudah berjanji akan memberikan itu kalau dia telah naik. Dan dia juga sudah berkata dalam Yohanes 6 ayat ke-7, lebih baik aku pergi daripada aku aja di sini. Karena begini, kalau Yesus tidak naik, maka dia akan sangat terbatas. Sangat terbatas karena dia memakai dalam bentuk fisik. Tapi ketika dia naik, dia kirimkan Roh Kudus unlimited. Jadi kita tahu dia bisa hadir di setiap zaman, dia bisa hadir dimanapun, dia bisa hadir di hati setiap orang percaya. Jadi bukan main-main ketika Roh Kudus, soalnya Roh Kudus itu udah ada sama Pak Pendeta Simon, jadi nggak mungkin saya dapat, nggak ada itu. Atau Roh Kudus itu sudah ada sama si Richard Yesaya Simanjuntak, nggak ada itu, nggak ada. Dia bisa datang kepada setiap miliatan manusia dalam waktu yang bersamaan, karena dia punya power, kekuatan yang tidak terbatas. Jadi itu sebabnya dia maha kuasa. Yang ketiga yang tidak kalah penting, Yesus naik supaya Roh Kudus turun, ya, dalam Rasul 1458 itu.
Why? Mengapa? Sebab kalau Yesus hanya di suatu tempat secara fisik pelayanan terbatas. Tetapi lewat Roh Kudus dia hadir di setiap tempat, di setiap orang percaya, di setiap zaman. Kenaikannya membuka jalan Pentakosta. Itulah yang disebut pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta itu. Tapi lewat Roh Kudus dia hadir. Tanpa Yesus naik kita tidak punya kuasa untuk menjadi saksi. Ingat, kita bersaksi itu bukan karena kekuatan kita. Kita bersaksi hanya melakukan bagian kita, tetapi kita perlu keberanian, perlu kekuatan yang daripada Tuhan. Yang ketiga, kebenaran ketiga ialah Yesus naik untuk memberi kita misi. Ya. Jadi dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi sangat luar biasa Yesus kita itu. Dia memberi yang terbaik kepada kita. Jadi kalau dia memberi yang terbaik, kenapa kita tidak menerima yang terbaik itu? Kenapa kita mau ditipu oleh dunia ini, ditipu oleh dosa, ditipu oleh bujuk rayu si setan itu? Lawan dia dengan iman yang teguh, dengan Roh Kudus yang sudah dianugerahkan kepadamu. Bagian ketiga dari firman Allah ini, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita dalam aplikasinya, ya, dalam prakteknya untuk kita pada hari ini, hiduplah dengan perspektif surgawi, perspektif ilahi. Kita bisa baca itu di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2. Supaya memang kita masih hidup dalam dunia ini, tetapi kita jangan terjebak di dalam wahnya dunia ini. Firman Allah katakan, carilah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena kalau kita mencari terus yang di bumi ini, Alkitab katakan, apa gunanya kalau orang memiliki seluruh dunia ini, tetapi jiwanya binasa. Memang kita perlu uang. Siapa nggak perlu uang? Saya pun perlu uang. Dengan uang kita bisa membeli sesuatu. Kalau nggak ada uang di kantong kita, bisa kita juga pusing. Dengan uang kita bisa bermisi lebih baik. Dengan uang kita bisa memberkati masyarakat. Seperti dalam Amsal 22 ayat ke-9. Di sana dikatakan, orang yang baik itu diberkati oleh Tuhan karena mereka membagi rezekinya kepada orang-orang miskin. Ya. Jadi pemerintah harus tahu itu. Pemerintah itu harus berbagi begitu banyaknya. Saya yakin itu apa yang dikatakan Mahfud MD itu bisa satu orang itu 20 juta. Tapi kemana uang itu? Kemana kekayaan emas NTB, kemana kekayaan emas Papua dan Sibolga dan macam-macam di daerah-daerah tambangnya, aluminiumnya, bauksit-nya, nikelnya, hasil hutannya, gunungnya, macam-macam, terlalu banyak. Tapi kekayaan ini hanya jatuh di tangan orang-orang yang serakah, di tangan para konglomerat, supaya konglomerat ini membuat masyarakat Indonesia menjadi melarat,
supaya bisa diperbudak, supaya bisa dikuasai. Alkitab katakan bahwa orang kaya itu memperbudak orang miskin. Janganlah begitu, ya. Alkitab katakan tidak boleh memperbudak orang. Jadilah seperti Walmart itu, James Walton, kalau saya nggak salah ya, James Walton. Dia punya kekayaan sangat luar biasa, tapi dia punya moto yang sangat luar biasa juga. Kenapa dia bilang, ketika aku naik, angkatlah orang-orang di sekitarmu, karena ketika mereka naik, engkau sudah naik jauh lebih tinggi. Wow, itu luar biasa itu. Jadi ketika engkau menolong seseorang, engkau juga sudah ditolong lebih jauh. Dan itu sebabnya selama dia hidup, belum ada seorang pun yang dapat mengalahkan kekayaannya. Dialah orang terkaya selama hidupnya di seluruh dunia. Karena dia banyak mengentaskan orang-orang yang miskin menjadi konglomerat. Walaupun tidak seperti dia. Jadi 5 anaknya setelah dia meninggal, 5 anaknya, saya tidak tahu apa yang kemudian, tetapi saya berharap anak-anaknya juga meniru tindakan orang tua mereka. Nah, jadi kita harus berpikir tentang hal-hal yang di atas. Memang kita bisa berkatakan perlu uang, betul itu betul uang. Mau motor Anda nggak ada bensinnya, kan? Nggak ada uang Anda nggak bisa jalan. Jalanlah. Memang ini langkah yang praktis ya. Kalau kita nggak punya uang ya jalan. Nggak punya sepeda jalan. Nggak punya kepeng ya murungi saja gitu ya. Tapi kalau saya nggak punya uang bisa juga saya pusing. Ya. Karena kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang harus itu kan membutuhkan uang. Nah, makanya ada orang bilang cari uang sebanyak-banyaknya. Bukan berarti cari uang sebanyak-banyaknya dengan cara-cara yang tidak halal. Kata firman Allah, mereka terkutuk. Seperti ayam hutan yang mengerami telur yang tidak dieraminya. Demikian juga orang-orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Itu dalam Yeremia 17 ayat yang ke-11. Dan masa tuanya dia akan tersingkir bebal tebal. Dan generasi mereka tidak akan panjang, atau artinya akan mengalami kehancuran. Nah, jadi perlu mencari perkara-perkara yang di atas. Yang kedua, hiduplah dalam kuasa Roh Kudus. Jadi kan Tuhan sudah memberikan itu kenaikannya, itu kan dikatakan bahwa akibat dari kenaikannya, Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Jadi kalau kita sudah diberikan Roh Kudus, masih juga suka dosa, suka melawan, suka memberontak, suka bersahabat dengan setan. Wah, itu tandanya kita belum menerima apa yang diberikan oleh Yesus, itu Roh Kudusnya. Kalau kita hidup dalam kuasa Roh Kudus, ya kesukaan kita adalah hal-hal yang rohani. Bukan berarti kita langsung tidur terus, bukan. Ya. Tapi malah justru kita dibuat bergairah sepanjang waktu untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Saya sebagai kepala keluarga, ketika ekonomi tidak sedang baik-baik saja, tentu saya sebagai kepala keluarga itu harus mengadakan terobosan. Walaupun harus kadang-kala mengikat pinggang. Saya punya moto dari dulu itu, ya, makan apabila sudah tidak ada. Makanlah apabila sudah tidak ada. Artinya, kalaupun ada tabungan, tapi tabungannya kalau sudah habis, tambah puyeng kan? Tapi ada satu hal yang mau saya katakan. Lutut kita masih punya. Berlututlah di hadapan Tuhan. Ada cara Tuhan untuk membuka pintu rahmatnya bagi kita.
Kadangkala Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita mengandalkan Dia, mengandalkan Tuhan sepenuh hati kita. Jadi kalau ada di antara Anda yang susah, tertekan, Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita dengan kekuatan kita banting tulang dengan cara kita. Sudah waktunya Anda berpikir ulang untuk mempersilakan Roh Kudus. Karena firman Allah mengundang kita dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Jadi kalau kita datang kepada Dia, kita akan diberikan kelegaan. Yang ketiga, bagian 3 ini, bagian aplikasi ini, hiduplah dengan urgensi misi. Artinya, ya kesempatan sekecil apapun, biarlah kita gunakan untuk bisa menjadi saksi. Yang terpenting saya katakan dalam kehidupan ini, biarlah engkau menjadi suratan yang terbuka. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesaratan ego, sedangkan kita saja buka air, ya, saya buka air 24 jam di sana itu, samping rumah saya, itu ada orang-orang yang tidak suka. Apalagi pada awal-awal, karena mereka merasa tersaingi. Mereka akhirnya tidak laku. Sementara saya kan nggak jual air, siapa saja boleh masuk, ambil. Dan Anda tahu apa yang terjadi. Dan yang jual air itu pun akhirnya ambil di sini juga. Dan sekarang saya sudah lebih ringan karena ada hibah-hibah air, ya. Ya, jadi tidak seberat yang seperti awal-awal saya membuka air. Kalau sekarang udah banyak hibah air yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka-mereka yang miskin di sekitar saya ini. Jadi itu menolong saya juga. Tetapi saya tetap masih membuka tempat. Dan rumah saya, walaupun punya kebun, punya rambutan, punya kelapa, punya apa saja di situ buah-buahan. Tapi yang mau saya katakan adalah bahwa saya tidak pernah mau kenapa nggak kau kirim ini, enggak. Tapi orang bilang saya bodoh kamu. Tanah seluas itu nggak mau dipergunakan, lalu orang lain enak dia, memang enak. Tapi yang mau saya katakan adalah, ya itulah yang bisa saya lakukan di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Mereka tidak punya rumah, ya apa salahnya kita menolong. Itu juga kalau kita nggak tempat di situ juga, nanti kalau kita mau tempati ya terpaksalah mereka harus kita Tapi kan belum kita mau tempati. Nah, jadi kehidupan kita haruslah punya hal yang menyenangkan. Dan sama seperti saya berikan ilustrasi tentang misi ini, ya. Kalau Yesus naik ke sorga, itu dia juga naik ke sorga, kemudian dia punya misi di sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Tapi kita ada di sini, ya. Kita ada di sini. Dia mempercayakan misi itu juga kepada kita, misi keselamatan orang-orang yang belum percaya kepada dia. Kalau astronot naik ke bulan, dia naik untuk mengambil data apapun yang ditugaskan ke dia bukan jalan-jalan ke sana, tapi ada misi yang harus dibawanya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan kepadanya. Demikian juga Yesus naik, dia sudah berikan Roh Kudusnya, dia berikan firman supaya kita mengasihi orang-orang yang terhilang. Setidak-tidaknya perilaku kita tidak membuat orang-orang tersandung kepada Yesus. Tapi saya berharap kita sebagai orang percaya, kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Jadi apapun potensi yang Anda punya, kekayaan kah itu, uang kah itu, air kah itu, pengetahuan kah itu, apapun yang bisa kita share kepada orang lain,
sharekanlah itu supaya Tuhan dipermuliakan. Jadi yang terakhir dari cerita ini adalah di mana kenaikan Yesus menjawab 3 pertanyaan besar. Siapa yang memerintah kita? Siapa yang memerintah, menguasai, merajai kehidupan kita? Kalau engkau orang percaya, tentu jawabnya Yesus. Karena dia sudah menjadi Tuhan dan Raja sejak dia dilahirkan. Cuma dalam kemanusiaannya dia mati. Dan Alkitab katakan dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Ya, dia mati dalam kemanusiaannya, bukan dalam ketuhanannya. Makanya di hari ketiga sebagaimana janjinya, gak ada manusia seperti itu. Hari ketiga aku akan bangkit. Gak ada itu. Siapa yang ada bangkit? Orang mati bangkit. Kalaupun dia bangkit, seperti Lazarus mati lagi. Tapi ini bangkit selama-lamanya. Gak ada. Terkecuali oleh Tuhan. Jadi biarkan Yesus memerintah hidupmu. Biarkan Yesus menguasai hatimu. Biarkan Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam hatimu. Yang kedua, pertanyaan kedua, dari manakah kita dapat kekuatan dalam mengharungi lautan kehidupan ini? Panjangnya perjalanan kehidupan ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dari mana kita punya kekuatan? Dari Roh Kudus, dari Yesus. Makanya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan oleh Roh kita dikuatkan senantiasa dalam menghadapi segala situasi kita. Karena kenaikan Yesus itu, maka Tuhan melakukan yang terbaik bagi kita. Yang terakhir, apa tugas kita sekarang? Matius 28 katakan segala kuasa, 28 ayat 15 dikatakan sana segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di sorga maupun di bumi. Pergilah dengan kuasa itu kalau dalam terjemahan bebasnya, kalau dalam bahasa Inggris. Pergilah dengan kuasa itu. Jadi kita pergi bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kuasa kita. Pergilah dengan kuasa itu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang terakhir dikatakan ayat 20. Kita, itu ayat 18 bukan ayat 15 ya, sorry. Ayat 18, 19, 20 ya. Jadi di situ diceritakan bahwa ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Jadi kenaikan Yesus itu bukan untuk mempersusah kita. Sebenarnya kenaikan Yesus itu membawa dampak yang lebih baik bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kenaikannya bukan sebagai perpisahan yang menyedihkan, tapi kita lihat bukti sejarah, bukti dalam Alkitab bahwa murid-muridnya menikmati keterangkatan Yesus atau kenaikan Yesus ke surga dengan memberikan pujian, hormat, dan penyembahan, dan mereka pulang dengan sukacita yang sangat besar. Semoga dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, yang dimana tema kita dia naik supaya kita diutus, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan mau menjalankan amanat agung yang sudah diperintahkan oleh Yesus. Jangan lakukan dengan kekuatan, jangan pernah memaksakan orang, karena itu akan bermasalah. Tapi negara ini masih mengizinkan orang untuk berpindah masuk untuk memeluk agamanya masing-masing, atau pindah lagi, nggak ada masalah. Undang-undang masih menjamin pasal 28 ayat pasal 28 5E
ya 5e, ya boleh dibaca lah kalau saya lupa. Tapi pasal 29-nya kita bebas untuk menjalankan syariat kita. Nah, jadi dalam sebenarnya ini kan apa, konstitusi negara, harus undang-undang harusnya dibawa semuanya, ya. Tapi kadangkala ini negara menjadi aneh, ya. Undang-undang malah dibawa peraturan menteri. Itu nggak masuk akal saya. Tapi apapun itu, kita tinggal di negara yang besar ini, kita harus saling menghargai, menghormati, dan mari kita maju oleh karena Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kita. Dia yang sudah naik, dia memberikan yang terbaik dalam setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk menyukuri bahwa kenaikan-Mu ke surga bukanlah perpisahan, tetapi waktu pelantikan-Mu, duduk Engkau di sana sebagai tunggal Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan terus Engkau memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami, untuk kami bisa, sehingga dengan kekuatan-Mu kami bisa membagikan kasih karunia-Mu kepada dunia ini Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami tahu Engkau sudah naik, dan biarkan kami juga dapat melakukan bagian kami, di mana Engkau sudah mengutus kami sebagaimana firman-Mu, dan kami dapat responi dengan positif. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Kalau Engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka dilakukan, keluar, dan oleh biluris Engkau sembuh. Oleh kuasanya Engkau sembuh. Kalau Engkau sedang mengalami pergumulan, datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Datanglah kepada mereka, menolong mereka. Mujizat-Mu terjadi bagi mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Dan bangsa dan pemerintahannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Presiden kami, sehingga presiden kami adalah presiden yang bijaksana, yang kalau betul-betul mau ingin mensejahterakan rakyatnya, tidak usah distribusi yang sangat panjang. Ada itu Kementerian Sosial yang bisa menyalurkan kepada setiap orang, dan itu sebabnya data-data harus benar, bukan karena Bapa di surga, karena kami telah melihat, menyaksikan orang-orang yang seharusnya dapat menerima, tapi tidak, karena dia bukanlah bagian dari orang-orang terdekat, bukan bagian dari lurah, bukan bagian daripada RT RW dan lain sebagainya, sampai mungkin ke Pak Bupati dan lain sebagainya. Tapi apapun itu Tuhan, kami berdoa supaya pemimpin kami berharap sebagaimana doa-doa kami mengharapkan pemimpin yang jujur dan tulus untuk membantu masyarakat. Jujur berarti dia harus menjatuhkan kepada tepat sasaran, tulus, tidak memandang siapa dia. Kalau memang orang itu keluarganya yang perlu dibantu, dia harus bantu. Tapi kalau ketulusan tidak dapat membeda-bedakan orang, dan itulah sebabnya Tuhan tolong, sehingga pemimpin-pemimpin kami adalah orang-orang yang punya kejujuran dan punya ketulusan untuk memberikan data-data itu Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena ada banyak orang bercerita bagaimana seharusnya mereka mendapat, tapi akhirnya tidak mendapat oleh karena persaingan yang sangat luar biasa. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap akan menjamin kehidupan orang-orang sekalipun dan mereka tidak mendapatkan. Tuhan, kami tahu pemerintah kami harus bekerja lebih keras untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan itulah sebabnya kami berdoa supaya presiden kami dapat bertindak, mengambil seluruh kekayaan orang-orang para koruptor yang sudah diketahui itu Bapa di surga, dan membagikannya kepada masyarakat. Dan Tuhan, kami rindu bangsa kami ini, bangsa yang maju, bangsa yang diberkati oleh karena berjalan dalam kebenaran. Dan bangsa yang berjalan dalam kebenaran akan diangkat harkat dan martabatnya, dan itulah firman Tuhan yang mengatakan. Dan terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Gereja Tuhan juga diberkati untuk menyampaikan suara kenabian, bukan hanya yes man, apalagi terlibat dalam hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau, kami bersyukur, kami berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai maranatha dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.